wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat kita lanjutkan ini qiraah kita di Al-Mabni wal Mu'rab yang ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini rahimallahu taala di Mutammimah Al-Ajrumiyahnya. Sebelum kita masuk ke fi'il, ana ingin menyebutkan satu bahasan yang ana rasa mesti kita bahas, karena kalau kita melihat kepada salah satu syarah Mutammimah seperti Al-Kawakib Ad-Durriyah itu, ketika kemarin Syekh Ar-Ru'aini menyebutkan macam-macam isim mabni itu kan ada 6 ya, dhamir, ismul isyarah, isim mausul dan seterusnya. Itu kan maksudnya adalah ingin menjelaskan sebab masing-masing kenapa dia mabni. Jadi kita tahu saat yang namanya isim mabni itu kapan? Kaidahnya gimana? Kita pernah sebutkan di hukum isim, al-asru fil asma' al-i'rab illa idza syabahatil huruf tubna. Jadi ada kaidah begini, al-asma' idza syabahatil huruf tubna. Isim itu kalau sudah menyerupai huruf maka dia mabni. Nah, kalau di Kawakib itu ketika menyebutkan kan ad-dhamir, sebab binanya itu begini. Jadi karena di syuruhat Mutammimah menyebutkan demikian, nah kayaknya kurang tepat kalau misalkan kita sekedar baca saja tanpa menyebutkan juga sebab mabni masing-masing isim mabni. Jadi sebab bina masing-masing dari isim mabni yang beliau sebutkan rahimallahu taala, sehingga saat ana ingin sebutkan satu bahasan ini muhim, wujuh musyabahatil ismi bil harf. Jadi bentuk-bentuk penyerupaan isim kepada harf. Jadi ini jabaran dari kaidah al asma'u idza syabahatil huruf tubna. Isim itu kalau sudah menyerupai huruf maka dia mabni. Nah, pertanyaannya kan begini, dalam hal apa saja isim itu menyerupai huruf? Itu kan mesti kemudian kita tanyakan kemudian. Nah, sekarang kita ingin bahas ini. Selama ini mau di kelas 3, kelas 4 Anda belum pernah bahas ya. Meskipun kita sudah sering menyebutkan kaidah ini, kita tulis, kita hafal, tapi dalam hal apa penyerupaan kita belum pernah bahas. Ini saat bakal antum dapat nanti di Alfiyah. Ibnu Malik akan menyebutkan di 2 bait awal di pembahasan Al-Mu'rab wal Mabni. Nah, ini mungkin sebagai maklumat awal sehingga nanti kalau sampai Alfiyah antum akan lebih mudah. Dan kalaupun antum hari ini pengen ngafal Alfiyah, ini hari ini kita jelasin Ustaz. Ini aujuh musyabahatil ismil harf. Ustaz, ada 4. Jadi kita batasi dengan yang disebutkan oleh Ibnu Malik di Alfiyah. Apa saja Ustaz itu? Pertama, asyabah al-wad'i. Jadi bentuk penyerupaan isim kepada harf itu punya 4 bentuk penyerupaan. Ini sebagaimana yang disebutkan Ibnu Malik di Alfiyahnya. Paham Ustaz? Yang pertama asyabah al-wad'i, disebut ulama dengan asyabah al-wad'i. Yang kedua asyabah al-ma'nawi. Yang ketiga asyabah al-isti'mali. Yang keempat asyabah al-iftiqar. Nanti dengan kita menguraikan sebab-sebab atau bentuk-bentuk penyerupaan ini nanti bakal tersimpulkan bahwa isim mabni itulah yang disebutkan beliau di matan itu, yang 6 itu. Karena nanti bisa tersimpulkan dengan kita mengetahui bentuk-bentuk penyerupaan ini. Kita jelasin yang pertama Ustaz. Asyabah al-wad'i. Apa maksudnya Ustaz asyabah al-wad'i? An yushabiha al-ismu al-harfa fi wad'ihi. Makna dari asyabah al-wad'i apa? An yushabiha al-ismu al-harfa fi wad'ihi. Fi wad'ihi maksudnya dalam jumlah huruf yang menyusunnya. Jadi ketika ada sebuah isim, tamam Ustaz, menyerupai huruf dalam hal apa? Jumlah huruf yang menyusunnya.
Tamam? Ketika ada isim menyerupai apa Ustaz? Menyerupai huruf dalam hal jumlah huruf yang menyusunnya. Al-wadhi itu berarti adadul huruf. Tamam Ustaz? Adadul huruf yang menyusunnya. Maka ini salah satu sebab isim itu mabni. Jadi, ana pengen jelasin dulu masalah al-aslu fil wadh. Jadi gini Ustaz. Ini cepat saja ini. Isim sama fi'il itu Ustaz. Al-aslu fi wad'ihi ma satu ahruf. Jadi isim sama fi'il. Ini kita bicara wadh dulu ini biar ana kasih dasaran ini. Apa maksudnya menyerupai huruf dalam hal apa? Huruf yang menyusunnya. Jadi begini, isim, fi'il itu ghalibnya, lumrahnya, asalnya Ustaz. Itu pasti hurufnya berapa? 3 fasaidah. Jadi paling sedikit itu berarti berapa Ustaz? 3. Jadi makanya kalau ada isim dia 2 huruf itu berarti ada yang mahdhuf. Misalkan yadun. Itu 2 huruf kan? Kalau ada isim 2 huruf pasti ada yang mahdhuf. Apa? Nanti yadiyun bisa. Abun, abun. Tahu Ustaz? Ala kulli al aslu fi wad'il ismi wal fi'li itu berapa? Salah satu ahruf fasaidan. Jadi ini di mana nih? Di isim sama fi'il. Adapun di kalimat yang dia harf, al aslu fi wad'il harf itu harfun atau harfan. Atau ini biar kita sambungkan di sini. Apa maksudnya isim menyerupai harf dalam hal apa? Jumlah huruf yang menyusunnya. Jadi kita sebutkan tadi di awal. Al aslu fi wad'il ismi wal fi'li berapa? Salah satu ahruf. Jadi jumlah huruf yang menyusun isim dan fi'il itu asalnya berapa? Minimal 3. Kenapa minimal 3? Ya begitu yang kita dapati apa di Arab. Banyakan kalimat yang dia isim dan itu minimal 3. Sehingga ketika ada isim pun 2 huruf makanya ditakdirkan ada yang mahdhuf. Baik Ustaz. Adapun kalau di harf, kalimat yang di harf kita bilang tadi apa? Al aslu fi wad'il harf berapa Ustaz? Harfun au harfan. Semisal apa misalnya? Ba, al-jar, hamzah, al-istifham. Atau yang 2 huruf apa yang 2 huruf? Fi. Atau apa lagi? Lam, la, ma. Tahu Ustaz? Ini asalnya huruf itu begitu. Kalau enggak 1 huruf berapa? 2 huruf. Sehingga begini Ustaz. Ketika nanti ada isim, tahu Ustaz? Tanpa penghapusan di dalamnya ternyata jumlah hurufnya 1 dan 2. Ingat ya. Tanpa penghapusan Ustaz, pada isim tersebut didapati apa? Ada isim yang jumlah hurufnya berapa? 1 atau 2, maka berarti apa Ustaz? Sudah dikatakan dia menyerupai harf enggak? Sudah. Di mana kita dapatin ada isim jumlahnya huruf sama 2? Di mana? Di domir. Makanya ini nanti asyabah al-wadhi ini menjadi sebab bagi siapa? Menjadi bentuk penyerupaan pada apa? Pada domir. Ini isim ini berarti apa? Ad-domir. Antum lihat ad-domir, ada enggak yang kalimat domir, lafadz domir itu jumlah hurufnya 1 dan 2? Ada kan? Misalnya apa Ustaz? Domir, kaful khitab, haul ghaibah, yaul mutakallim, itu kan 1 itu. Yang 2 itu misalkan apa? Huwa, hiya. Tahu Ustaz? Nah, ketika domir ini jumlah hurufnya 1 dan 2, berarti punya penyerupaan enggak kepada huruf? Yang semisal lam, yang semisal ma, yang semisal la, semisal ba'ul jar. Tahu Ustaz? Ada kan? Sehingga kata ulama domir itu meskipun tidak di semuanya, kan di sebagian domir saja. Karena kan ada domir yang apa? Bahkan 3 huruf nahnu, bahkan 4 huruf antum. Tapi yang 3-4 huruf di domir itu semuanya diikutkan dengan yang 1 dan 2 huruf, dikiaskan biar selaras dia. Ala kulli hal asyabah al-wadh itu apa? An-syarabiha al-ismu al-harfa bimana? Fi wad'ihi. Kondisi ada isim menyerupai haraf dalam jumlah huruf yang menyusunnya. Maksudnya apa? Ketika ada isim, apa saat kita dapatin jumlah huruf yang menyusunnya tanpa ada penghapusan di dalamnya berapa? 1 dan 2 huruf. Kalau ada isim jumlah hurufnya itu 1 dan 2, ini berarti dia sudah menyerupai apa? Harf. Karena tadi kita bilang al asru fi wad'il harf berapa? Harfun au harfan. Dan itu kita dapat di isim apa Ustaz? Domir. Tahu Ustaz? Meskipun enggak semua domir tapi sudah diselaraskan sama ulama semua. Sehingga kaidahnya apa? Kullu mudmarin mabni. Tahu Ustaz? Ini muhim ini. Ini muhim Ustaz. Ini
Sehingga menjawab, kalau pertama disebutkan beliau isim mabni itu ada 6, pertama domir. Limadza dia mabni Zat? Li'annahu yushabihul harfa fi madza? Fi wad'ihi. Karena domir itu meskipun tidak semuanya, sebagiannya apa Zat? Ada kalimat-kalimat domir yang dia tersusun hanya dari satu haraf dan dua haraf saja. Yang mana kalimat kalau dia tersusun dari satu dan dua itu asalnya bagi siapa? Bagi haraf. Ketika isim seperti itu berarti isim sudah menyerupai harf. Maka isim tadi menjadi mabni. Kembali ke kaidah tadi, al asal fil asma al i'rab illa idza syahbahati apa? Al huruf, maka dia tubna. Al asma idza syabhatil huruf maka tubna. Ini pertama sih. Asyabah al wad'i itu didapati di kalimat yang dia domir. Ini pertama. Wis. Jadi saat al wad' itu berarti ini. Wad'ul Arab itu berarti ya yang diucapkan Arab. Ya begitulah jumlah hurufnya yang ada. Isim fi'il itu asalnya 3. Itu minimalnya itu al-ghalibu fihi. Tapi kalau harf itu apa? Kalimat yang dia harf imma satu harf atau dua harf. Sehingga ketika ada isim yang jumlah hurufnya 1 dan 2 ini berarti sudah menyerupai apa? Harf fi wad'ihi. Tamam Ustaz? Yang kedua Ustaz, asyabah al-ma'nawi. Apa maknanya asyabah al-ma'nawi? An yushabiha al-ismu al-harfa fi ma'nahu. Apa itu asyabah al-ma'nawi? Yang kedua Ustaz, bentuk penyerupaan kedua itu apa? Penyerupaan dalam hal makna. Kalau tadi kan apa Ustaz? Jumlah huruf kan? Kalau ini makna. Jadi kondisi ketika ada isim, paham Ustaz? Dia menyerupai huruf dalam hal apa? Makna. Artinya isim itu menunjukkan makna yang ditunjukkan juga oleh apa? Oleh huruf. Sehingga dia memiliki persamaan apa? Persamaan dalam penunjukan makna. Fidilalah alal makna. Jadi, Ustaz, ini antum lihat Ustaz. Di asyabah al-wadhi ini ulama membagi dua kalimat-kalimat yang isim ya, yang dia memiliki apa? Penyerupaan pada huruf dalam hal makna. Mereka sebutkan rahimahumullah, ada yang dia yushbihu harfan mawjudan, ada yang dia yushbihu harfan ghaira mawjud, harfan ghaira mawjud atau harfan muqaddaran. Harfan ghaira mawjud lakinna haqqahu an yujad. Ini muhim bisa. Jelasin satu-satu. Jadi bentuk penyerupaan yang kedua ini penyerupaan dalam hal makna. Jadi ketika ada isim menunjukkan makna yang sama yang juga ditunjukkan oleh Ustaz harf, maka menyebabkan isim tadi mabni. Ini contoh saat ini. Kita mulai dengan yang asyabah al-ma'nawi di mana isim tadi yushbihu harfan mawjudan. Ini kata ulama kita dapati di ismul istifham sama ismu syart. Ismul istifham sama Ustaz ini yang yushbihu harfan mawjudan di mana ini? Kita dapat di ismul istifham sama ismu syart. Anak aja antum mikir ini. Ismul istifham. Coba sebutkan satu ismul istifham. Apa? Aina, man, ya kan? Ma. Itu biasa. Aina, man, ma. Ini menunjukkan makna istifham kan? Harful istifham ada enggak, Ustaz? Apa harful istifham? Hal, hamzah. Sehingga saat ketika misal gini ya, aina ma sama man menunjukkan makna istifham. Ada juga apa? Harful istifham yang juga menunjukkan makna istifham. Itu apa tadi? Hamzatul istifham atau hal, ya kan? Sehingga dikatakan gimana? Aina man ma di sini sudah menyerupai huruf, betul kan? Dalam hal apa? Dalam hal makna, sama-sama menunjukkan makna apa? Al-istifham. Makanya ismul istifham itu mabni. Jadi antum tahu kenapa ismul istifham itu mabni? Karena dia menunjukkan makna yang sama yang juga ditunjukkan oleh apa? Ada yang namanya harful istifham. Sekarang harafnya mawjud enggak berarti? Isim tadi menyerupai huruf, hurufnya ada enggak? Menyerupai dalam maknanya. Hurufnya ada enggak ini? Ada. Yang namanya al-istifham itu punya apa? Haraf yang menunjukkan makna istifham itu apa? Hamzatul istifham atau juga apa? Hal. Waktu saat ini yang kedua ismu syartin. Ismu syartin itu apa? Man. Manjadda wajada atau apa?
Sudah antum hafalkan ma termasuk kan ayun dan seterusnya. Ini ismu syartin pun dia mabni kenapa? Li'annahu yushabihul harfa fi madha? Fi makna. Harf apa? Harfu syartin. Ada enggak harfu syartin? Kan kita pernah bahas itu ya. Ada waktu syartin yang jazimah itu kan apa? Ada yang dia haraf, ada yang dia isim. Harafnya ada yang bittifaq, ada yang alal asah, isimnya kan begitu. Kan antum tahu ada yang harfun bittifaq di ada tuh syartin apa itu? In. Sehingga man syartiyah, ma asyar, isim asma usyar. Itu kan berarti apa? Menunjukkan makna asyar yang itu juga ditunjukkan oleh apa? In sebagai harfu syartin. Sehingga ada enggak keserupaan di sini dalam hal makna? Ada. Harafnya ada nggak saat yang diserupai? Ada. Apa itu? In asyartiyah yang dia harfu syarti. Berarti ini namanya apa? Yushbihu harfan mawjudan. Di mana kita dapatin Di dua. Apa? Ismul istifham sama ismu syart. Jadi kita tahu sekarang sebabnya. Kenapa ismul istifham, ismu syartin mabni? Apa sebabnya? Li'annahu yushbihul harfa fi madha? Fi ma'nahu. Karena ismul istifham menyerupai apa? Hamzatul istifham menyerupai hal yang dia juga menunjukkan makna istifham. Asma'u syartin menyerupai apa saat? In asyartiyah ataupun juga idma yang dia harfun alal asah. Dalam hal apa saat? Dalam hal makna yaitu asyartiyah. Jadi saat ini antum lihat menyerupai dalam hal makna dan huruf yang diserupai ada. Ini namanya apa? Yushbihu harfan mawjudan. Nah, ada saat di antara kalimat yang dia isim mabni, dia menyerupai huruf dalam hal makna, tapi harafnya muqaddar. Ini yang kedua ya. Harafnya apa saat? Muqaddar. Harafnya berarti ghairu mawjud. Ini saat ulama sebutkan apa yang dia menyerupai huruf dalam hal makna, tapi harafnya ghairu mawjud. Ini kata ulama ismul isyarah. Itu biasa ismul isyarah. Ismul isyarah semisal apa? Apa lagi? Di banyak asyratu alfat kita bilang kalau di isyaratil muannats al mufrad. Apalagi dzani, tani, apalagi misalkan ulai, jahir zat atau huna isyaratil makan. Ya, ala kulli hal isyarah zat, ismul isyarah zat. Ismul isyarah. Dia mabni. Kata ulama, kenapa dia mabni? Karena dia menyerupai haraf dalam hal makna. Sekarang pertanyaan, ada nggak harful isyarah? Ada nggak? Antum pernah kenal yang namanya harful isyarah? Pernah nggak antum kenal harful isyarah? Nggak ada, Ustaz. Al-Arab tidak menyebutkan ada yang namanya harful isyarah. Tapi Arab tuh bilang gini, atau ulama menyebutkan gini, nggak mungkin ada makna tidak ada perwakilan dari haraf. Jadi isyarah ini kan termasuk makna. Ustaz. Jadi semisal apa? Istifham, semisal apa? Asyar. Jadi kata ulama begini, setiap makna itu seharusnya apa Ustaz? Ada haraf yang menunjukkannya, seharusnya. Cuma memang terkadang fil waqi, kenyataannya tidak semua diwakili oleh apa? Haraf. Ada beberapa makna yang harusnya itu diwakili oleh haraf, ternyata harafnya apa? Enggak ada. Salah satunya apa Ustaz? Ini. Al-isyarah. Isyarah ini makna minal ma'ani, seharusnya ada apa Ustaz? Haraf yang menunjukkan makna ini. Tahu Ustaz? Makna apa? Makna isyarah. Tapi kan fil waqi'nya ghairu maujud. Tahu Ustaz? Fil waqi'nya ghairu maujud. Tapi seharusnya harus ada enggak? Harusnya ada. Karena apa? Kullul ma'ani itu labudda apa? An yadulla alaihi apa? Harfun. Cuman fil waqi' enggak ada yang namanya harful isyarah. Jadi ulama biasanya nyebutkan di kitab-kitab begini Ustaz. Yushbihu harfan ghairu maujud lakinna haqqahu an yujad. Harafnya enggak ada, tapi harusnya ada enggak? Ada. Kenapa? Karena al-isyarah itu apa? Ma'nan minal ma'ani. Yang seharusnya ditunjukkan juga oleh kalimat yang dia harap. Tapi fil waqi' harapnya ghairu maujud. Sehingga ulama bilang gini, ismul isyarah itu mabni. Limadha? Li'annahu yushbihu apa Zat? Al-harfa ghairal maujud lakinna haqqahu apa Zat? An yujad. Fi madha? Fil ma'na. Sama-sama menunjukkan makna isyarah. Kayak mana Ustaz gini? Udah terima aja Ustaz, ini namanya taklil. Taklil itu Ustaz, yusham wala yutrad Ustaz. Ini taklil ini. Sebenarnya gampang gini. Ustaz, kenapa ini mabni? Hakadha nasma minal Arab. Gitu Ustaz kan.
Hakadha nasma' minal Arab gitu. Cuman ulama ini kayak nggak puas gitu. Oh, hakadha nasma' minal Arab itu kayak mana gitu kan. Nanti yang ngaji itu bingung gitu. Kan gampang sebenarnya. Kenapa domir mabni? Hakadha gitu saja. Cuman kayak ulama itu mencoba mentaklil, mencari alasan. Kira-kira itu kenapa ismul isyarah mabni? Oh, karena dia menyerupai haraf fi madza, fil makna. Cuman masalahnya harful isyarah itu tidak ada, sehingga pakailah istilah tadi harfan muqaddaran atau apa harfan ghaira maujudin lakin haqqahu madza an yujad. Udahlah yang muhim yang penting al muhim antum tahu ismul isyarah apa mabni li annahu yushabihul harfa fil makna. Meskipun harafnya ghairu maujud, tapi apa haknya harusnya apa? Ada. Kayak gitu biasa di kitab. Udahlah. Nanti minimal antum kalau udah dapat penjelasan gini baca kitab bisa baca, nanti bisa nyalin, bisa khulasah, bisa talqis. Itu saja. Ini asyabah al-ma'nawi. Berarti di asyabah al-ma'nawi ada berapa kalimat isim saat itu? Isim mabni. Ada berapa itu? 3. Ismul syart, ismul istifham sama ismul isyarah. Dengan tafsirnya tadi. Ismul syart yang sama ismul istifham yushbihu harfan maujudan. Tapi kalau ismul isyarah apa? Yushbihu harfan ghairu maujud, tapi haknya harusnya apa? Ada. Semuanya apa? Fil makna. Tamam Ustaz? Makanya disebut apa? Asyabahnya itu asyabah al-ma'nawi. Koisa, ini yang kedua. Yang ketiga asyabah al-istimali. Apa maknanya? Ya gampang. Kayak tinggal antum lanjutkan saja. Apa berarti asyabah al-istimali? An yushabiha al-ismu al-harfa bimana? Fil isti'mal. Fil isti'mal. Maksudnya fil isti'mal ini. Jadi tak sampaikan dulu gitu. Harf itu min haitsul isti'mal, dia punya sifat kayak gitu. Ini harf. Ya'mal wala ya'malu ghairuhu fi. Atau bahasa simpel lainnya gini. Harf itu min haitsul isti'mal, penggunaannya dalam jumlah, dia itu punya sifat gini. Yu'athir wala yata'athar. Harf itu yu'athir wala yata'athar. Antum kalau misalkan dapati harf di jumlah, itu kan dia apa? Yu'athir saja. Tapi dia enggak terpengaruh dengan yang sebelumnya. Coba antum lihat misalkan gini. Ana fil bait atau adhabu ilal bait, askunu fil bait misalnya. Coba antum lihat fi. Yu'athir enggak Ustaz? Yu'athir, menjadikan apa? Al bait yang dia isim setelahnya itu apa? Majrur. Kan berarti dia punya ta'thir, betul Ustaz? Yu'athir ghairahu, tapi ya ta'athar enggak? La ya ta'athar. Orang asli emang dia babdi, berarti kan dia la ya ta'athar bil awamil. Tamam Ustaz? Jadi min haitsul isti'mal, harf itu punya sifat begitu. Yu'athir wala ya ta'athar. Ini muhim untuk antum pahami. Macam tadi di masalah muwadha. Anak sebutkan tadi di awal biar antum tahu maksudnya fil wadha itu apa. Karena al aslu fi wadhil harf itu berapa? Harfun au harfan. Ini juga antum harus maklumati di awal bahwa al harf itu min haitsul isti'mal, dia punya sifat yu'athir wala yata'athar. Sehingga nanti kata ulama gini, ada yang namanya ismul fi'li. Ini asyabah al-isti'mal itu didapati di mana, Ustaz? Di mana? Nanti menjadi sebab bina di mana? Di ismul fi'li. Ada enggak kemarin kita sebutkan asmaul af'al? Sama, Ustaz? Berarti kan ismul fi'li termasuk yang mabni. Nah, binanya kenapa? Karena dia menyerupai huruf min haitsul isti'mal. Antum tahu jadi makna isti'mal di harf gimana? Yu'athir wala yata'athar. Begitu juga lah yang kita dapatin ismul fi'li. Antum kalau misalkan mengucapkan ismul fi'li di jumlah, dia punya sifat gitu Ustaz. Yu'athir wala yata'athar. Misal kita bilang gini. Nazali, kalau nazali kayak dia lazim gitu ya. Coba. Darabi Muhammadan. Ya Zaidu darabi Muhammadan. Ya Zaidu darabi Muhammadan. Jadi ismu fi'il amr itu dia punya bentuk qiyas, fa'ali. Jadi semua fi'il thulathi itu saja. Itu bisa kita ucapkan kepada wazan apa? Fa'ali untuk kita bentuk ismu fi'il amr. Nanti kita akan bahas di tempatnya kalau sampai membahas ismu fi'il ya. Nanti sampai ismu fi'il amr kita jelasin. Jadi semua fi'il thulathi bisa kita ucapkan kepada wazan apa? Fa'ali untuk membentuk ismu fi'il amr. Jadi daraba jadinya apa? Darabi. Misal ana bilang ini, ya Zaidu darabi Muhammadan. Darabi Muhammadan. Itu enggak? Darabi ini yu'athir enggak? Yu'athir, ya'mal kan? Dia menyebabkan nasab di mana?
Muhammadan, tapi dia la yata'athar. Jadi kalau dilihat dari segi istimal, ismul fi'li itu memiliki penyerupaan kepada apa, Ustaz? Huruf. Sama apa? Sama-sama apa sifatnya? Yu'athir wala yata'athar. Yu'athiru ghairahu tapi la yata'athar bi ghairihi. Ini kan untuk ulama, ismul fi'li yushbihul harfa fil istimal. Apa maksudnya? Karena ismul fi'li itu kalau kita perhatikan, dia sama seperti harf apa? Yu'athiru wala yata'athar. Ini Ustaz. Jadi muhim ini. Istimalul harf sifatnya gimana atau harus tahu tadi. Yu'athir wala yata'athar. Dan itu nanti kata ulama kita dapati di ismul fi'li. Sebagaimana tadi al-wada tadi antum harus maklumati dulu. Al-wada fil harf itu apa asalnya, apa? Al-wada fil harf itu asalnya harfun au harfan. Sehingga ketika ada isim, itu isim apa tadi? Domir. Jumlah hurufnya 1 dan 2, oh berarti dia qad asbaha madza? Al-harfa fi wad'ihi. Yang asalnya memang apa? Tersusun dari 1 dan 2 huruf. Meskipun tadi anak sudah jelasin ya, enggak semua domir, cuman yang lainnya sudah diselaraskan. Hamlan, kiasan, semuanya sudah dilaraskan. Sudah diselaraskan sehingga ya kullu mudmar itu apa? Mabni. Setiap domir itu mabni. Mau domir barisnya, domir mustatirnya. Tamam Ustaz. Mau yang bahkan jumlah hurufnya 3, 4 itu sudah diikutkan hukumnya dengan yang apa? Jumlah hurufnya 1 dan 2. Ini syabah istimal Ustaz. Oh, Ustaz. Ini didapati di mana? Di ismul fi'li. Intinya antum harus pahami. Istimal itu apa di harf? Min haitsul istimal, harf tadi punya sifat apa? Yu'athir wala yata'athar, dan itu kita dapati juga apa kata ulama di ismul fi'li. Soal yang terakhir, asyabah al-iftiqari. Asyabah al-iftiqar. Iftiqar itu apa artinya, Ustaz? Ihtiyaj kan. Dia selalu butuh kepada apa? Yang lain gitu kan. Antum kan tahu ya, kita sering jelasin ya Ustaz ya. Kita sering jelasin. Dalam definisi harf itu kan sering kita bilang, harf itu apa? Kalimatun dalat ala ma'nan bi ghairiha. Itu kan sering kita tekan bi ghairiha. Maksudnya apa? Harf itu sebagai sebuah kalimat untuk menanjak untuk menunjukkan maknanya, dia butuh bantuan apa? Kalimat yang lain. Paham Ustaz? Jadi misalkan min, fi yang dia sebagai harful jar ini, dia punya banyak ma'ani. Ma'aninya ini tidak akan kelihatan kecuali apa Ustaz? Setelah antum apa? Sambungkan dia dengan kalimat yang lain kan? Sehingga nanti misalkan kalau ana bilang ini, akaltu minal khubzi, maknanya at-tab'id. Atau misal kita bilang masyaitu minal baiti, maknanya apa? Al-ibtida. Jadi kan antum lihat maknanya tampak setelah apa? Ada kalimat setelahnya. Berarti kan saat antum lihat ini, harf itu yahtaj daiman ila madha? Ila ma ba'dahu kan? Ila kalimatin ukhra fi idhari apa? Maknahu, dalam menunjukkan maknanya. Nah, kata ulama itu juga kita dapati di isim mausul. Ini isim mausul. Jadi apa? Asyabah al-iftiqari antum tinggal tambahkan aja tuh. Ngikutin kan gampang ya. An yusyabih apa? An yusyabih al-ismu al-harfa fi madza? Fi iftiqarihi ila ghairihi. Fi iftiqarihi ila ghairihi. Tadi sudah kita jelasin, harf itu yaftakir, yahtaj daiman ila ma ba'dahu ila kalimatin ukhra fi idharil ma'na. Paham Ustaz? Sehingga kata ulama ini sifat yang seperti itu, sifat iftikar itu yang kita dapati juga di mana? Isim mausul. Ini apa? Asyabah al-iftiqari kita dapati di mana Ustaz? Isim mausul. Kita jadi yang kelas 3, kelas 4 semuanya sudah pernah ada jelasin Ustaz. Isim mausul itu kan salah satu ma'rifah. Kema'rifahan itu diperoleh dari mana? Dari silahnya kan. Berarti yang namanya isim mausul hatta yata'arraf, hatta yakuna ma'rufan, yahtaj ila madza? Ila silah. Karena kalau kita mengucapkan jumlah gini, ja'al ladzi, wadih. Lam yakun ma'rifah. Dia menjadi ma'rifah kenapa? Yahtaj ila madza? Silah yang menjadikan dia ma'ruf, yang menjadikan dia ma'rifah itu silahnya. Berarti isim mausul yahtaj daiman ila madza? Ila ma ba'dahu kan? Ini kata ulama, oh ini berarti isim mausul menyerupai apa? Sifat harap kan gitu. Yahtaj daiman ila kalimatin ukhra, dua saudaranya yang lain fi idharil makna. Begitu juga isim mausul. Sehingga isim mausul pun mabni. Limadha mabni? Li'annahu yushabihul harfa fi iftiqarihi ila ghairihi. Al harfu yaftakiru ila ghairihi fi idharil makna.
Isim mausul yaftakir ila silatihi li idhar madza? Kema'rifahannya. Li idhar ya Ustaz, ma'rifiyatihi. Paham Ustaz? Untuk menunjukkan kema'rifahannya. Ustaz, ini muhim. Ini 4 syabah anak Arab dengan ya singkat seperti ini ya antum bisa paham. Nanti semoga memudahkan antum Ustaz. Kalau kita baca alfiyah tinggal baca aja berarti karena sudah pernah kita jelasin. Ya meskipun nanti enggak semua misalkan ikut alfiyah ikut mutamimah gitu ya. Mau enggak mau nanti kita jelasin lagi. Tapi ala kulli hal juga faedahnya Ustaz kalau dari antum ada yang bikin ngafalin alfiyah kan disebutkan di awal bait mu'rab mabni gimana? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniya batin 'anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqarin usila. Di 2 bait itu. Maksudnya kalau antum ngafal berarti yattadih lakum atau ittadah gitu saja ya. Jadi kalau antum sudah mulai ngafal itu, berarti itu maksudnya ini. Jadi yang disebutkan Ibnu Malik ya sederhananya itu begini. Ya meskipun kita enggak berlama-lama di sini, anak harap ini dapat membantu. Teman, ini untuk memberikan hak matan saja. Jadi untuk memberikan apa sana hak matan. Karena kalau kita sekedar baca saja kayak simpel kali kan. Padahal syuruhat itu menyebutkan apa Ustaz? Sebab masing-masing. Al-mudmar li'annahu yushbihul harfa fil wada'. Ismul isyarah li'annahu yushbihul harfa fil ma'na. Sehingga ya mau enggak mau ana jelasin ya. Biar antum juga bisa mentaklik. Tamam Ustaz. Coba kita baca perkataan Syekh kemarin nanti kita lanjutkan ke yang fi'il. Coba ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Kemarin kan apa saat kita baca cepat wal ismu dorban kata Syekh kan. Syekh mulai membagi apa? Masing-masing kalimat yang 3 macam itu min haitsul i'rab wal bina. Karena baru dijelaskan apa itu i'rab, apa itu apa saat bina. Sehingga kalimat-kalimat yang sudah kita kenal sebelumnya itu kalau kita bagi min haitsul i'rab wal bina gimana? Dimulai dengan isim. Tamam Ustaz? Al-isim kalau kita bagi min haitsul i'rab wal bina, maka seperti kata beliau apa? Al-aslu fi madza Ustaz? Al-i'rab. Jadi isim itu ada 2, mu'rab wa mabni. Dan mu'rabnya apa? Wal asal. Makanya kata Syekh wal ismu darban mu'rabun wa huwal asal. Jadi isim itu min haitsul i'rab wal bina ada yang mu'rab ada yang mabni. Cuman mu'rabnya di sini apa? Asal. Makanya kita bilang di kaidah al-aslu fil asma'al i'rab. Kemarin sudah kita jelasin ya lanjutannya. Terus beliau sebutkan wa imma lafdun wa imma takdirah. Yang di mabni coba yang di mabni. Wa mabniun kata beliau kasat. Wa mabniun wa huwal fara'. Karena fara' maka butuh ditaklil. Limadha? Kenapa di mabni? Li'annahu madza? Yushbihul harfa. Karena kaidahnya apa? Al asma idza syabahatil huruf pada saat tubna. Isim itu kalau sudah menyerupai huruf maka dia mabni. Maka ketika beliau mengatakan wa mabniun ini macam kedua di isim dan itu dia fara' khilaful asal. Kalau dia fara' berarti butuh ditaklil, maka tadi taklilnya kita sebutkan wa mabniun di madza? Li'annahu yushbihul harfa. Fi madza? Ini wujuhnya sudah kita jelaskan. Tahu Ustaz? Baru beliau sebutkan ta'rifnya dan macam-macam isim mabni, domir. Kenapa dia mabni Ustaz? Li'annahu yushbihul harfa fil wada'. Jayid. Apa maksudnya wada' dari Ustaz? Wadul harf maksudnya apa tadi? Wadul harf. Bahwa harf itu jumlah huruf yang menyusunnya asalnya apa? 1 dan 2 huruf. Sehingga ketika ada isim apa? Isim domir yang apa nanti jumlah hurufnya 1 dan 2 berarti apa? Dia sudah menyerupai huruf fi wad'ihi. Makanya ad-domir mabni. Terus wa asma isyar. Ismu syar tadi apa? Yushbihul harfa fi madza? Fil ma'na. Dia termasuk yang yusbihu harfan maujud. Harf maujud. Karena ada yang namanya harfu syartin yaitu in. Wa asma'il istifham. Ismul istifham mabni yushbihu harfan maujudan fil ma'na aidan. Tamam Ustaz? Wa asma'il isyarah yushbihu madza? Yushbihu al harfa maujud atau ghairul maujud? Ghairul maujud. Tapi apa? Haknya harusnya apa? Ada fil ma'na. Sama kayak ismul istifham sama ismu syart. Terus ismul fi'li wa asma'il af'al kata beliau. Ismul fi'li tadi apa Ustaz? Li'annahu yushbihul harfa bimana? Fil isti'mal. Apa tadi isti'malul harf? Sifatnya gimana? Yu'athir
wala yata'athar. Terus yang terakhir wa asma'il mausulan. Isim mausul limadha dia mabni? Li'annahu yushbihul harfa fil iftiqar. Karena apa? Yang namanya haraf yaftakir daiman ila ghairihi. Begitu juga yang kita dapatin mana di isim mausul. Yaftakir daiman ila yang kita sebut dengan apa? Silah. Ila silatihi, untuk menunjukkan apa? Kema'rifahannya. Makanya dalam mendefinisikan isim mausul kita bilang apa? Ismun dalla ala muayyanin, tapi apa? Biwasitati silatihi. Jadi dia menunjukkan kepada suatu yang pasti itu apa? Dengan perantara silahnya. Tanpa silahnya dia tidak akan menjadi ma'rifah. Jadi kema'rifahannya itu apa? Diperoleh dari silahnya. Oh berarti dia yahtaj daiman ila silah. Begitu juga apa? Harf. Berarti dia menyerupai apa? Harf dalam hal ini. Dalam hal apa? Iftiqar. Al-iftiqar ilal ghair. Baru kan beliau sebutkan ya bahwa yang mabni itu nanti punya 4 apa? 4 halah kan. Imam mabni ala sukun. Ini asalnya imam mabni alal fathah, imam mabni alal kasr, dan juga imam mabni alal dhamm. Intinya saat tadi 6 isim mabni tadi kalau antum perhatikan itu enggak keluar dari 4 keadaan ini. Ada yang nanti mabni ala sukun, ya kan? Ada yang nanti mabni alal kasr, ada yang nanti mabni alal fathah, ada yang mabni apa? Alal dhamm. Itu saja. Ya, ala kulli hal ini sebagai pengulangan dari yang kemarin kita bahas di isim, ya pembagian isim bi'tibaril i'rab wal bina, atau kita bilang bi'tibari hukmi akhirih kepada mu'rab dan mabni. Ya, sebagai pelengkap tadi kita tambahkan wujuh musyabahatil ismi bil haraf. Nah, tahu besar sehingga nanti isim kalau sudah memiliki bentuk penyerupaannya tadi kepada haraf maka dia mabni menjadikan maka dia mabni menjadikan isim tadi apa Ustaz? Mabni keluar daripada asalnya yaitu apa? Al-mu'rab. Coba saat kita lanjut di fi'il. Nah, qala rahimallahu taala, ini bahasan baru berarti kan? Qala rahimallahu taala wal fi'lu darban. Darban apa Ustaz? Nau'an. Jadi fi'il ini ada 2 macam. Yang pertama mabniyun wa huwal asl. Saat ini bedanya dengan isim gimana? Kalau di isim kan mu'rab wa huwal asl. Kalau di fi'il apa Ustaz? Al aslu fil af'al mana? Al bina. Sehingga kata beliau al fi'il itu ada 2 macam, mabni wa huwal asl. Saat hadza indal basriyin. Hadza indaman? Indal basriyin. Paham? Jadi inda ahlil basrah na'am. Al aslu fil af'al apa al bina. Sehingga ketika disebutkan al fi'lu itu apa? Ada 2 macam, mabni wa huwal asl. Karena nanti apa Ustaz? Dari 3 macam fi'il yang kita punya antum lihat. Yang mabni itu ada berapa? Ada 2 apa? Madin dan amr. Yang mu'rab kan cuma 1 mudhari, kan berarti apa? Melihat kepada yang aglab di sini yang paling banyak. Kan berarti apa? Al aslu fil af'al al bina. Tahu Ustaz? Maka kata beliau al fi'lu darban. Yang pertama al mabni, yang pertama mabniyun wa huwal asl. Tapi saat ini indal basri. Kenapa begitu mesti kita taklif itu Ustaz? Karena inda ahlil Kufah. Tahu Ustaz? Baik di isim dan juga fi'il al aslu fihi ma al mu'rab. Begitu kan? Kenapa? Karena indah ahlil Kufah gimana Ustaz? Fi'il amr, apa hukumnya indah ahlil Kufah? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Amr itu karena mereka melihatnya sebagai potongan daripada fi'il mudhari, oh berarti dia far'a dari mudhari. Mudhari itu asalnya apa? Mu'rab. Maka amr pun mereka bilang apa? Mu'rab. Sehingga kalau indah ahlil Kufah Ustaz, indah ahlil Kufah baik di isim dan fi'il Ustaz, asal pada keduanya itu apa? Yang mu'rab. Tamam? Maka ini penting untuk antum ta'liq ini. Mabniyun wa huwal asal indal basri. Adapun indal kufiyin, tamam Ustaz? Al mu'rab fil isim wal fi'il dia apa? Asal. Al mu'rab di mana Ustaz? Di isim dan fi'il huwa madza? Huwal asl. Indaman? Indal kufi. Karena kan kalau antum lihat ya, kalau ahlul Kufah itu melihat amr itu mu'rab, berarti yang mu'rab ada berapa di 3 macam fi'il yang kita punya? Ada 2 kan? Yang mabni berarti cuman apa? Cuman madin saja. Oh berarti kan apa? Al aslu fil fi'il apa berarti? Indal Kufah mu'rab. Sebagaimana di mana? Di isim kan gitu. Paham Ustaz ya? Ini muhim ini untuk antum bisa ta'liq, dan antum ya perlu bedakan ini antara Basrah dan Kufah, dan ini sangat mudah bisa antum simpulkan dengan bahasan-bahasan kita yang sebelum-sebelumnya ketika kita menjelaskan apa? Hukmul fi'li. Ya kan? Nah, itu di murojaah lah catatan kita di mana di ahkamul af'al.
Di perkataan Ibnu Ajurruh wal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan. Itu kan apa? Kita jelasin itu kan mazhab Basrah dan Kufah. Intinya kalau antum murojaah itu nanti antum bisa tadi mengetahui kesimpulan tadi. Yang mengatakan apa? Al fi'lu mabni wa huwal aslu itu hanya siapa? Indal Basrah saja, hanya ulama-ulama Basrah. Adapun Kufah itu nanti ibarahnya nggak akan begitu. Ketika disebutkan al fi'lu mabni, ini far' ini. Yang asal apa? Mu'rab. Karena nanti mu'rab berarti apa? Ada dua. Mudhari sama apa? Amr. Mabni cuma ada apa? Cuma ada madin. Tapi kalau indal Basrah apa Sa'ad? Madin sama amr keduanya mabni. Makanya al mabni fil fi'li itu apa? Wal asal. Tamam Sa'ad? Muhim. Karena dia asal nggak butuh kita taklil. Nanti kalau di fara'nya baru kita taklil. Nah, kita baca Sa'ad. Wal fi'lu darbani ay naw'ani mabniyun wa huwal aslu, ini kita bilang tadi indal basri. Wa mu'rabun wa huwal fara'ah ini. Yang mu'rab apa Sa'ad? Nanti beliau akan jelasin tuh. Yang mabni itu ada mabin, ada amr. Yang mu'rab itu apa? Ada mudhari. Sa'ad. Kalau dia fara' berarti perlu kita taklil Sa'ad. Kenapa? Ini kan berarti mudhari ya. Kenapa yang namanya mudhari itu mu'rab? Begitu kan Sa'ad? Kenapa al aslu fil mudhari itu apa? Al i'rab, menyelisih asalnya. Ini kata ulama Sa'ad, ini gampang ini. Li musyabahatihi bilafzi ismil fa'il fil harakati was sakanat. Jadi nanti ya beliau akan sebutin ya li musyabahatihi al isma. Cuman kita sebutkan di sini saja nggak masalah. Jadi kita bilang wa mu'rab wa huwal fara'. Yang mu'rab di sini apa? Hanya fi'il mudhari tadi yang kita bilang indal Basrah. Kenapa fi'il mudhari Sa'ad? Itu menjadi mu'rab yukhalifu aslahu, yang mana fi'il itu asalnya apa? Bina. Kita bilang apa? Li musyabahatihi apa? Lafdha ismil fa'ili fil harakati was sakanat. Li musyabahatihi apa? Lafdha ismil fa'ili fil harakati was sakanat. Gimana maksudnya? Coba saya yadrib, apa ismul fa'ilnya? Dorib, gitu saja. Ini kalau kita muqaranah ini antara yadrib sama dorib itu punya keserupaan. Apa keserupaannya? Pertama jumlah hurufnya sama nggak Sa'ad? Ada berapa? 4. Antum tambahkan fil harakati wasakan wa adadil huruf boleh juga. Pertama jumlah hurufnya sama 4. Kedua harokat atau kita bilang mauqiul harokat sama sukunnya sama. Coba. Dorib itu min haitsul harokat wasarak gimana Sa'ad? Urutannya harokat, sukun, harokat, harokat gitu kan? Dorib itu harokat, sukun, harokat, harokat. Karena kan alif itu kan sukun. Yadrib kan juga demikian. Yadrib kalau antum lihat min mawaqi atau min mauqi al harokat wasakin itu antum kalau lihat itu kan sama. Apa Sa'ad? Kalau yadrib gimana? Harokat, sukun, harokat, harokat. Ini maksudnya apa Sa'ad? Li musyabahatihi lafdha ismil fa'il fil harokat wasakan. Fil harokat wasakan itu maksudnya fi mauqi harokat. Bukan berarti harus apa? Harokatnya mesti sama, enggak. Harokatnya jelas berbeda. Kalau dorib tadi kan antum lihat. Dorib itu kan apa? Fathah, sukun, kasrah, gitu kan Sa'ad? Di yadrib kan nanti berbeda. Jadi maksudnya itu bukan harokatnya harus sama. Jadi maksudnya apa? Mauqinya. Jadi yang namanya mudhari itu yushbih ismal fa'il fil harakat wasakanat wa adadil huruf. Makanya inilah yang menjadikan apa yang namanya fi'il mudhari itu apa Sa'ad? Mu'rab. Karena isim itu apa? Al aslu fil isim apa Sa'ad? Al-i'rab. Ketika ada fi'il mudhari menyerupai ismul fa'il fi harakatihi wasakanatihi wa adadi hurufi, maka kata ulama apa? Dia mu'rab. Ya, sebabnya sama lil musyabahah juga. Sebagaimana tadi apa Sa'ad? Isim dia mabni kenapa? Di musyabahatihi bil harf dengan 4 bentuk penyerupan. Mudhari juga begitu, ketika dia keluar dari asalnya. Tamam Sa'ad? Itu juga ada sebabnya apa? Sebabnya karena dia menyerupai ismul fa'il fil harakat wasakanat. Taklil juga. Ya, ala kulli hal wa mu'rabun di fi'il itu apa? Fara'. Fara' tadi dengan alasan yang kita sebutkan ya, mu'rab itu kan di mudhari li musyabahati al mudhari ismal fa'il fil harakati wasakanat wa adadil huruf. Saat disebutkan beliau ini mentafsil yang sudah beliau sebutkan di awal wal mabniyu nau'an.
tadi mabni di fi'il itu ada dua macam. Karena dua macam makanya dia asal tadi paling banyak. Karena nanti mu'rab cuma satu macam saja. Wal mabniyu naw'an ahaduhuma apa? Al fi'lul madhi wa bina'uhu 'alal fathi. Ini asalnya. Tahu Ustaz? Kata beliau apa? Yang namanya fi'il madin kan dia mabni. Keadaan bina'nya gimana? Kata beliau wa bina'uhu 'alal fathi. Dia mabni 'alal fath. Kita bilang huwal asal. Tapi apakah daiman mabni 'alal fasal? Mabni 'alal fathah? Apakah daiman mabni 'alal fathah? Enggak. Makanya beliau sebutkan pengecualian illa idza tasala bihi wawul jama'ati fayudham, kecuali kalau apa? Fi'il madinnya tadi bersambung dengan wawul jamaah maka dia apa? Yudhammu akhiruhu. Fayudham itu maksudnya apa? Fayudhammu akhiruhu, sehingga dia mabni 'alat dhammi. Jadi apa? Dhahaba ini yang asalnya maftuh, yang asalnya maftuhul akhir mabni 'alal fathah, ketika bersambung dengan wawul jamaah dhahabu, jadi dhahaba, terus dhahabu menjadi apa saat akhirannya? Madmum. Sehingga dia apa? Disebut ulama mabni 'alat dhamm. Nahu darabu. Darabu berarti apa? Fi'lun madin mabniun 'alat dhammi liittisalihi bi wawil jamaah. Nanti wawul jamaahnya apa? Dhamirun barizun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Au, ini pengecualian kedua, awit tasalabihi domiru raf'in mutaharrikin. Apa domir rafa' mutaharik? Ada berapa? Coba sebutkan domir rafa' mutaharik. Ada 3 kan? Ta'ul, fa'il, nunul, inath, sama na al-fa'iliyah. Paham misalnya ini domir rafa' mutaharik. 3 domir, 3 macam domir tadi. Atau ketika apa? Fi'il madin tadi bersambung dengan domir rafa' mutaharik, maka apa? Fayusakkanu akhiruhu. Maka dia apa? Dari mabni 'alal fathah menjadi mabni 'ala sukun, keluar daripada asalnya. Contohnya apa? Darabtu, darabta, darabti. Itu secara enggak langsung beliau ingin mencontohkan itu. Dhamir rafa' mutaharik apa? Pertama taul fa'il. Taul fa'il dengan 3 harokatnya, tati itu. Tahu misalnya? Lil mutakallim, lil mukhatab atau lil mukhatabah. Darabta lil mukhatab, darabti lil mukhatabah, darabtu lil mutakallim. Itu taul fa'il dengan 3 harokatnya. Wa darabna, ini apa sana? Al-fa'iliyah. Apa cirinya saat? Na al-fa'iliyah. Kapan na itu fa'iliyah? Hanya ketika dia bersambung dengan fi'il madin dan kondisinya apa? Huruf terakhir fi'il madinnya apa? Sakin. Karena nanti apa? Ada na al-maf'uliyah. Ada na al-maf'uliyah. Kapan na al-maf'uliyah? Kalau dia bersambung dengan selain fi'il madin. Apa selain fi'il madin? Amar sama mudhari, atau bersambung dengan madin tapi akhiran madinnya apa? Mutaharik. Bedakan dorobana sama apa? Dorobana. Kalau dorobana nanya berarti apa? Fa'iliyah atau maf'uliyah? Maf'uliyah. Maf'uliyah. Kenapa? Karena bersambung dengan fi'il madin tapi akhiran madinnya apa? Mutaharik. Tapi kalau dorobana akhiran madinnya sakin, berarti nanya apa? Na al-fa'iliyah. Tapi na ini kalau bersambung dengan selain fi'il madin, berarti apa selain fi'il madin? Mudhari dan amar ini sudah pasti maf'uliyah, enggak ada cerita ya. Gimana? Ya ribuna, yu'allimuna, atau allimna, ij'alna lil muttaqina imama. Apa kedudukan na di situ? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Makanya dia disebutkan apa? Na al-maf'uliyah. Paham Ustaz? Jadi na al-fa'iliyah kapan? Hanya ketika dia bersambung dengan fi'il madin dan akhiran madinnya waktu itu apa? Sakin. Makanya ya madin ya mabni 'ala sukun. Karena nanti apa? Ada kondisi dia bukan fa'iliyah tapi maf'uliyah. Kapan itu? Ketika bersambung dengan amr, ketika bersambung dengan mudhari, atau bersambung dengan fi'il madin tapi apa? Akhiran fi'il madinnya mutaharik. Jadi di sana ya. Makanya dorobna itu. Ya akhiran madinnya sukun. Oh berarti ini na al-fa'iliyah. Ya ala kulli ala saat yang disebutkan Syekh ini indaman ini. Halatu bina al-fi'lil madhi indaman? Indal Basrah. Kenapa? Karena indal Kufah yang namanya fi'il madin itu gimana? Cuman punya satu keadaan bina, apa itu? Mabni 'alal fathi abadan. Ini indal Kufah itu apa? Yang namanya fi'il madin mabniun 'alal fathi abadan. Sebagaimana itu yang diungkapkan Ibnu Ajurum di muqaddimahnya. Gimana Ustaz? Wal madhi maftuhul akhiri abadan. Itu isyarah kepada madhab apa? Manhaj al-Kufah, al-Kufiyin, yang mengatakan bahwa fi'lun madin itu mabniyun 'alal fathi abadan.
Sehingga saat nanti di kondisi fi'il madin bersambung dengan wawul jamaah ataupun dhamir rafa mutaharrik pun, yang kalau kata ulama Basra apa? Kalau bersambung dengan wawul jamaah mabni ala dham. Kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik mabni ala sukun. Indal Kufah enggak, tetap mabni alal fathah, tapi fathahnya apa? Fathah muqaddar. Tapi fathahnya fathah muqaddar. Kalau bersambung dengan wawul jamaah, mana amin duhuri mana? Istighalul mahal biharakatil munasabah. Tapi kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, mana amin duhuri apa? Istighalul mahal bimana bisukunil arid. Kenapa dia tampak? Likarahatil arab tawaliya arba'i mutaharikat fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Ini murojaah sendiri. Itu ya. Murojaah. Nanti yang kelas 1 nantilah gitu ya. Atau nanti ditanya nih. Habis ini langsung tanya ke siapa nih? Si Fawaz, Zaidan, langsung tanya Kak Daim, langsung tanya Kak Hamzah gitu ya. Atau Kak Afran tuh langsung, ini kan langsung kan bersebelahan. Kak Gozi langsung tanya, apa maksudnya? Nanti dijelasin sama mereka. Intinya tadi kita ya sambil murojaah kita sebutin. Ini tadi indal Basrah, karena indal Kufah apa? Fi'lun madin itu cuman punya satu halah bina saja, mabni alal fathah. Sehingga kan dorobu, dorobtu itu apa? Kalau indal Kufah tetap mabni alal fathah, cuman fathahnya muqaddar. Kalau muqaddar pasti ada maniknya. Tadi sudah kita sebutin. Tahu Ustaz? Jayid ya. Ini mesti Ustaz di murojaah ini sudah pernah kita jelasin semua ini. Saat yang kedua, yang mabni kedua kata beliau, watsani fi'lul amri. Di nuskhah antum gitu, al fi'lul amr gitu. Fi'lul amri atau al fi'lu. Al fi'l. Adri ya, mungkin begitu yang disebutkan saya. Fi'lul amr saat yang kedua. Ya, yang definisinya ya sudah pernah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Intinya belum pengen jelasin apa? Fi'il amr ini termasuk yang mabni. Indaman juga indal Basrah. Tahu Ustaz? Karena indal Kufah gimana kita bilang? Fi'lul amri itu apa? Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Karena ahlul Kufah melihat apa? Fi'lul amri ini apa? Muqtati'un minal fi'lil mudhari, potongan daripada fi'il mudhari. Dia fara berarti. Fara itu apa? Ya khudu hukmal asal. Karena mudhari itu mu'rab, maka amr juga apa? Mu'rab indal Kufah. Tamam Ustaz ya? Ini kita sebutkan apa yang disebutkan Syekh. Watsani fi'lul amri, yang kedua dari yang mabni dari fi'il itu fi'lul amr. Wa bina'uhu ala sukun. Dan nanti apa? Yang namanya fi'il amr punya berapa keadaan bina? 3 ya. Belum jelas ini. Wa bina'uhu ala sukun wa huwal asl. Wa bina'ul amri ala sukun wa huwal asl. Saat kapan mabni ala sukun? Kita pernah jelas ini. Kapan? Kapan fi'il amr mabni ala sukun? Idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'. Sama satu lagi. Idza tasala binunil inath. Jangan lupa antum. Idza tasala binunil inath. Jadi termasuk kondisi fi'il amr itu mabni ala sukun. Makanya beliau sebutkan dua-dua contohnya itu. Apa? Wadribna. Pada saat berarti misal ini disebutkan lebih dari satu, sekedar taulih atau lil bayan. Lil bayan. Jadi seolah beliau ingin menjelaskan itu. Mabni ala sukun itu kapan? Ya, contohnya semisal idrib. Idribnya yang mana tadi? Idza kana sahihal akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, atau ittasala bi akhiri madha nunul inath. Itu contoh yang kedua apa? Wadribna. Ya, kulihal ini penyebutan misalnya lebih dari satu itu tidak sekedar taudih. Karena cukup kan sebenarnya kalau sekedar memisalkan apa? Contohnya mabni ala sukun, idrib kan gitu. Cuman ini ditambah lagi idribna. Kok ngapain ditambahkan idribna? Ya lil bayan ini. Bahwa mabni ala sukun itu ada dua keadaan. Imma ketika dia sahihal akhir walam yattasil bi akhiri syai', atau ittasala bi akhiri nunul inath. Jadi, kalau di Tuhfah, ini yang kelas 3, ini masih segar ini. Kalau di Tuhfah, Syekh Muhammad Muhyiddin ada nambahan satu lagi apa? Idza tasala bi mana? Idza tasala bi nunid taukid. Tapi nanti sukunnya sukun muqaddar katanya. Jadi kalau kata Syekh Muhammad Muhyiddin, tamam Ustaz. Mabni ala sukun itu ada dua macam. Imma sukun dhahir tadi, dua keadaan tadi. Immal muqaddar. Muqaddar kapan? Ketika dia bersama dengan nunut taukid. Idribanna, ijlisanna. Ini kata beliau rahimahullahu taala apa? Mabni ala sukun al muqaddar. Mana amin dhuhuri apa? Al-fathul arid litisalihi binunit taukid. Mungkin itu, gitu kan? Tapi enggak disebutkan dulu jadi kita enggak tahu.
Mungkin itu bisa aja namanya i'rab ya kan menjelaskan ya, sekedar cocok ya cocok berarti insyaallah ya litisalihi binunit taukid apa mana amin zuhurihi al fathul arid litisalihi binunit taukid kan nunut taukid itu kan mengharuskan apa akhiran mudhari'nya maftuh atau akhiran amr juga apa maftuh ya akunal ya beliau ya nyebutinnya tetap mabni ala sukun tapi muqaddar tapi kalau syekh kita saat nih Syekh Abdullah Al-Hashimi rahimahullah taala beliau bilang idribanna ini fi'il amr ketika bersama dengan nunut taukid dia mabni ala al-fathah. Tapi ini gharib tentunya karena kata ulama apa? Amr itu punya berapa halatul bina? 3 kan? Sukun nanti kita akan sebutkan mabni ala hadfi harfil illah sama mabni ala hadfi nun. Kan ada mabni ala fathah. Sebenarnya enggak apa-apa. Ini mungkin mim babi taskil karena kan dulu kita mubtadi, dianggap lu mubtadi kan? Yalah. Daripada pusing anak-anak nih kan, dah mabni ala al-fathah. Mungkin itu ya karena kita dulu ngajinya apa? Sebagai mubtadi di mata beliau sehingga udah gampangannya idribanna berarti apa? Mabni alal fathah. Kan dia seperti mudhari gitu kan. Mudhari kalau bersama dengan nunut taukid mubasyarah gimana? Mabni alal fathah. Nanti kita akan sebutkan kesimpulan apa? Semua keadaan ini bina di amr itu kan apa? Kembali kepada satu kaidah apa itu? Fi'lul amri mabniyun ala makanah yujzamu bihi mudhari'uhu. Nah, mudhari itu majzum tapi dia bersama dengan nunut taukid gimana? Mabni alal fathah kan? Nah, kan fi'il amr juga mabni alal fathah. Jadi kalau ingin menggampangkan ya tinggal bilang aja idribanna fi'lu amrin mabniun alal fathi sebagaimana mudhari liyadribanna pun juga demikian. Tapi kan kalau di tufah apa? Mabni ala sukun al muqaddar mana amin zuhurihi al fathul arid litisali binul taukid. Ngarang aja gitu. Nanti antum cari lah gitu ya. Antum cari. Kita lanjut Ustaz. Itu kan tadi asalnya mabni ala sukun. Illa idza tasala bihi dhamiru tatsniyatin apa dhamiru tatsniyatin aliful itsnain au dhamiru jam'in mudzakkar. Ini apa? Wawul jamaah au dhamiril muannatsatil mukhatabah apa yaul muannatsa al mukhatabah kecuali kalau fi'il amr tadi bersambung dengan salah satu dari 3 dhamir ini. Aliful itsnain, wawul jamaah sama yaul muannatsah maka gimana? Keadaan binanya fa'ala adfin nun nahu wa idriba wadribu wadribi. Tiga-tiganya apa? Disebutkan beliau. Idriba contoh fi'il amr apa ketika dia bersambung dengan alifun itsnain idribu wawul jamaah idribi bersambung dengan yaul muannatsa al mukhatabah. Semuanya gimana i'rabnya saat ini? Indal basra fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun. Coba misalnya nanti aliful itsnain wawul jamaah sama yaul muannatsahnya udah pasti apa fi mahalli raf'in fa'il fi mahalli raf'in fa'il. Gampang ini. Ini kan indal basrah kita bilang. Kalau indal kufah gimana i'rab idriba idribu idribi gimana? Fi'lu amrin majzumun bila mil amril mahdhufah wa alamatu jazmihi hadfun nun. Jadi ana sebutkan kan murojaah nih kan? Murojaah nanti itu kan. Gimana catatannya? Terus pengecualian kedua apa? Wa illal mu'talla fa ala hadfi harfil illah. Maksudnya apa? Wa illal mu'talla. Illal al mu'talla minal fi'lil amri atau min fi'lil amri. Illal mu'talla wa illal mu'talla min fi'lil amri fa'ala hadfi harfi illah. Saat tadi yang di kondisi dia bersambung dengan aliful itsnain wawul jamaah sama yaul muannatsa al mukhatabah ini tanpa kita kecualikan mau dia sahihul akhir aslinya atau apa mu'talul akhir. Sehingga saat ketika disebutkan gini wa illal mu'talla min fi'lil amri ada tambahan enggak? Perlu kita kasih tambahan enggak? Illal mu'talla tambahannya apa? Walam yattasil bi akhirih syai' muhim ini. Illal mu'talla min fi'lil amri apa? Walam yattasil bi akhirih syai'. Mesti kita tambahkan. Karena kalau ada yang mu'tal misalkan nih, fi'il mu'tal itu gimana misalkan? Ijri misalkan. Jadi kan dari jaro yajri gitu saja. Ini kan mu'tal ini. Tapi misalkan dia bersama dengan aliful itsnain, kita bilang gimana? Ijriya. Ini kan berarti apa Ustaz? Mabni ala hadfi harfil illah atau mabni ala hadfin nun? Hadfin nun. Tahu Ustaz ya? Sehingga kan ketika disebutkan wa illal mu'talla min fi'lil amri, kecuali yang mu'tal akhirnya dari fi'il amr, maka apa kata beliau? Fa ala hadfi harfil illah. Ini mu'tal yang bagaimana? Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini penting untuk antum tambahkan.
Sebagaimana tadi yang sahihul akhirnya begitu. Apa? Alladzi lam yattasil bi akhirnya apa? Syai'. Paham Ustaz ya? Karena kalau sudah bersambung akhiran dengan yang lain udah beda hukumnya. Yang mu'tal akhir bersambung dengan nunul inath gimana hukumnya? Ijrina, imshina, sallina, gimana hukumnya? Mabni ala hadfi harfillah? Enggak, mabni ala mana? Mabni ala sukun dari yang asal. Kita bilang tadi apa? Mabni ala sukun kapan? Idza tasala binunil inath. Termasuk yang mu'tal akhir juga begitu. Makanya ketika beliau mengatakan wa illal mu'tallamah walam yattasil bi akhiri syai' atau al mu'talla alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Syai'un tadi mau aliful itsnin, qaul jamaah, yaul muannatsah, nunul inath, nunut taukid. Paham Ustaz? Nah, intinya mu'tal itu yang masih polos. Ijri, ikhsha, ughzu. Makanya kata beliau apa contohnya? Ikhsha, waghzu, warmi. Kesemuanya apa Ustaz? Fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah. Nanti fa'ilnya domir mustatir. Apa mustatir wujuban takdiruhu anta. Karena apa? Salah satu maudhi kapan domir itu mustatir wujuban di mana? Di fi'lul amr yang lil mukhatab al mudzakkar. Paham Ustaz ya? Ini muhim. Ini indal Basrah, indal Kufah gimana Arabnya? Ikhsha uzu irmi. Gimana? Fi'lu amrin majzumun bilamil amri al mahdhufah wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, fa'il nanti tetap domir mustatir. Ma'atih jidan ya. Terus wal mu'rab. Wal mu'rabu minal af'al al fi'lul mudhari' faqat. Cuman ada syaratnya. Apa kata beliau? Bisyart. Wah, ini udah pernah kita sebutkan. Bisyartin apa? Alla yattasila bihi nunul inath wala nunut taukid al mubasyiratu. Tamam Ustaz? Wala nunut taukid apa? Al mubasyirah. Jadi mudhari itu mu'rab. Cuman kemu'rabannya itu apa? Ada syarat. Ya namanya fa'ra kan berarti apa Ustaz? Ya dengan catatan lah ya kan? Catatannya apa? Selama akhiran mudhari tidak bersambung dengan nunul inath dan juga apa? Nunut taukid al mubasyirah. Itu kaidnya muhim itu al mubasyirah. Pernah kita jelasin kan? Apa maknanya al mubasyirah? Tubasyiru al harfal akhir minal mudhari. Al mubasyirah itu apa maksudnya? Nunut taukidnya langsung ketemu dengan huruf terakhir di mudhari. Karena nunut taukid itu ada yang ghairul mubasyirah. Kapan nunut taukid ghairul mubasyirah? Kalau apa sih? Berarti ghairul mubasyirah enggak langsung ketemu kan? Ada pemisah berarti kan? Kalau apa? Kalau akhiran mudhari'nya sebelum bersambung dengan nunut taukid sudah bersambung dengan apa? Aliful itsnain, qaul jamaah, yaul muannatsah, nunul inath. Otomatis kalau dia nanti ditambahkan lagi di akhirnya nunut taukidnya mubasyirah enggak? Udah jelas, enggak ghairul mubasyirah. Kalau nunut taukid nanti ghairul mubasyirah, fi'lul mudhari tetap kembali kepada asalnya apa itu? Al aslu fil mudhari apa? Al mu'rab. Jadi yang mabni itu kan apa? Kalau bersambung dengan nunut taukid. Nunut taukid apa catatannya? Al mubasyirah. Itu berarti kita dapati di mana kita bilang? Di 5 wazn. Nunut taukid al mubasyirah kita dapati di mana? Di 5 wazn. Untuk domir apa aja? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Ini yang kata ulama sharaf dengan al fi'lul wahid namanya. Fi'lul apa? Fi'lul wahid. Fi'lul wahid itu apa itu? Fi'il untuk apa? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Ini pokoknya apa? Akhiran mudhari'nya masih polos. Kalau akhiran mudhari'nya masih polos, ditambahkan nunut taukid, mubasyirah atau ghairu mubasyirah jadinya? Mubasyirah. Nah, inilah yang nanti menjadikan apa? Mudhari itu mabni alal fathah. Tapi kalau sudah ada pemisah nanti sehingga apa? Nunut taukidnya ghairul mubasyirah, fi'il mudhari'nya tetap apa? Mu'rab. Tahu Ustaz ya? Maka ini qaid muhim ini qaid mu'tabar ini. Jadi yang menjadikan fi'il mudhari itu mabni itu nunut taukid al mubasyirah saja. Tapi kalau yang ghairul mubasyirahnya apa? Tidak menjadikan fi'il mudhari mabni. Berarti dia tetap kepada apa asalnya? Tetap pada asalnya itu apa? Mu'rab. Muhim Ustaz untuk antum ulas itu. Contohnya apa? Yadribu wa yakhsha. Ya beliau contohkan di sini apa Ustaz? Itu yang satu dengan sahihul akhir, yang satu dengan mu'talul akhir. Ya intinya mudhari itu kalau polosan itu ya maknanya tadi Ustaz ya, tidak bersambung dengan nunul inath sama nunut taukid al mubasyirah. Ini seperti dua contoh beliau, ini contoh mudhari yang mu'rab. Paham Ustaz ya? Mu'rabnya nanti punya berapa keadaan?
ada berapa keadaan mu'rabnya? Ada 3. Apa? Marfu, mansub, majzum. Kapan marfu? Idza lam yasbiqhu nasib wala jazim. Mansub idza sabaqahu nasib. Majzum idza sabaqahu jazim. Baru kata beliau, fa ini tasalat bihi nunul inath bunya ma'aha ala sukun. Bunya ma'aha maksudnya apa? Ma'a nunil inath ala sukun. Jadi kata beliau mu'rab itu kalau enggak bersambung dengan 2 nun tadi, maka tafriknya gimana? Fa-nya itu ditafrik. Fa ini tasalat bihi nunul inath. Nah, tapi kalau akhirannya sudah bersambung dengan nunul inath, bunya ma'aha ala sukun, maka mudhari'nya mabni ala sukun. Tamam Ustaz? Misalnya apa? Qauluhu ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna. Coba kita i'rab ini. Al-waw gimana i'rabnya? Al-waw ala hasabi ma qablaha mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Al-walidat mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafihi ad-dhammah ad-dhahirah. Kenapa? Karena dia apa di sini? Jenisnya apa ini? Jamak muannas salim. Yurdi'na yurdi' fi'lun mudhari'un mabniyun. Jadi antum lihat yurdi' ini sabaqahu nasib sama jazim enggak? Enggak kan? Artinya kan dia marfu ini. Ya kan marfu nih harusnya kan dia fi halati rafa nih kan. Karena sebelumnya enggak ada nasib, enggak ada jazim. Nah, yang marfu itu kan harusnya gimana Sada? Tanda rafa'nya kalau dia shahihul akhir itu kan dengan dhammah. Cuman dhammahnya enggak kelihatan lagi di sini. Karena dia enggak lagi mu'rab, apa? Dia mabni, sudah bersama dengan nunul inath. Jadi maknanya dia mabni Ustaz. Ini mau antum tambahkan nasib pun lan yurdi'na, lam yurdi'na keadaannya sama. Kan mabni itu kan begitu. Apa? La yataghayyar akhiru. Ini ketika apa? Bersambung dengan nunul inath, akhiran mudhari enggak akan berubah, tetap selalu mabni ala sukun. Yurdi' fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun ittisalihi binunil inath. Wa nunul inath ini gimana? Dhamirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Nanti auladahunna apa aulada maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah wa huwa al-mudhaf hunna dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Tamam Ustaz. Nanti apa? Yurdi'na apa? Al fi'lu wal fa'il. Itu al jumlah al fi'liyah min al fi'li wal fa'il yurdi'na fi mahalli raf'in apa? Khabarul mubtada. Tamam. Ini termasuk khabar apa? Khabar ghairul mufrad yang dia jumlah fi'liyah. Wa in ittasalat bihi nunut taukidi al mubashiratu bunya alal fathi. Tapi kalau apa yang kedua? Kondisinya kalau mudhari itu akhirnya sudah bersambung dengan nun taukid al-mubasyirah maka dia mabni alal fathah. Dan tadi anak ulang sekali lagi saya tekankan nun taukid yang menyebabkan mudhari itu mabni alal fathah hanya nun taukid al-mubasyirah, dan itu kita dapat di 5 tempat huwa hiya anta ana nahnu. Ini yang kata ulama sharaf dengan fi'lul wahid, yang disebut ulama sharaf dengan fi'lul wahid. Selebihnya nanti nun taukid ghairul mubasyirah maka nanti apa? Mudhari itu mu'rab tetap pada asalnya. Coba Azad, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala la yusjananna wa la yakunan. Saat itu beliau sebutkan dengan ayat ini untuk mencontohkan ini Ustaz. Baik nun taukidnya tadi khafifah atau juga tsaqilah. Jadi la yusjanan itu, la yusjananna itu contoh apa? Nun taukid yang tsaqilah. Tsaqilah itu berarti yang bertasydid. Terus walayakunan Ustaz, walayakunan alifnya itu alif munqalibah namanya. Alif munqalibah min mana? Min nunit taukid al-khafifah. Jadi walayakunan, ini kan walayakuna itu alifnya alif munqalibah. Munqalibah dari nunut taukid al-khafifah. Jadi kata ulama, ini biasanya nanti antum dapat di ilmu imla itu. Yang namanya nunut taukid al-khafifah, tamam Ustaz? Itu dia bisa diubah menjadi alif dengan dua syarat. Yang pertama apa? Idza kana ma qablaha madza maftuhan wa kana fi halatil waqf. Wa kana fi halati madza al-waqf. Maka nanti kalau misalkan kita mengucapkan idriban ini berarti nun taukidnya apa? Khafifah kan yang dia sukun. Ini kalau antum berhenti di idriba, nunnya tadi maksudnya bisa antum ubah menjadi alif. Jadi nun taukid al-khafifah itu bisa diubah menjadi alif. Alifnya nanti disebut dengan alif munqalibah. Kapan itu? Ada 2 syarat tadi. Apa syarat? Ma qablaha maftuhan wa kana fi halatil waqaf. Idriban jadi apa? Idriba
Maksudnya apa? Idriban takkid itu dengan nun taukid al khafifah. Ya ala kulli hal itu beliau ya mungkin sengaja mencontohkan dengan ayat ini untuk menjelaskan tadi nun taukid tadi baik yang tsakilah ataupun juga yang khafifah. Intinya kalau dia mubasyirah menjadikan akhiran mudhari tadi apa? Mabni alal fathi abadan. Tidak berubah dia mabni. Terus kata beliau Ustaz, wa inna ma u'ribal mudhari'u li musyabahatihi al isma. Isma apa nih? Ismal fa'il tadi. Fi madza? Fil harakat wasakanat wa adadil. Jadi belum ingin menjelaskan kenapa mudhari itu mu'rab. Tadi kita bilang Ustaz, mu'rab itu kan berarti keluar dari asalnya kan? Kata beliau li musyabahatihi li musyabahatil mudhari, karena mudhari itu menyerupai apa? Menyerupai isim. Isim apa nih? Ismul fa'il fil harakati wasakanati wa adadil huruf. Tinggal antum tambah. Jadi semata-mata mudhari itu hukumnya mu'rab, berarti mu'rab itu keluar dari asalnya. Berarti kalau keluar dari asal far'a itu berarti mesti ditaklil. Nah, mesti dicari alasannya. Disebutkan dulu alasannya. Li musyabahatihi al ismal fa'il fil harakati wasakanati wa adadil huruf. Baru saat kalimat yang terakhir wa ammal hurufu famabniyatun kulluha. Jadi harf itu semuanya, harf apa di sini? Harful ma'ani. Semuanya tanpa terkecuali apa saat mabni. Sehingga ini kaidah seperti ini kita sebut dengan kaidah apa? Qaidatun muttaridah. Jadi ketika disebut dengan al huruf itu apa? Famabniyatun kulluha. Ini kan menjelaskan hukum harf ini. Ini namanya apa? Kaidah muttaridah. Tolong Ustaz ya. Ya ala kulli saat ini bahasannya meskipun ya karena sudah ditambah ini kelihatan sedikit berat, ya, tapi sebenarnya enggak berat ini. Ini ulasan saja dari yang pernah kita bahas di mana di hukmul af'al. Ya intinya enggak hanya hukmul af'al tapi apa? Hukmul isim, hukmul fi'il sama hukum apa? Al harf di catatan-catatan kita sebelumnya. Silahkan nanti antum ulas ya bab ini atau ini pembahasan ini dengan antum muqaranah tadi dengan catatan-catatan kita sebelumnya. Alhamdulillah nanti kita masuk ke bab baru, bab ma'rifati alamatil i'rab. Ya ala kulli ini semuanya berarti termasuk tatmim ya, termasuk tambahan dari beliau ya, dari perkataan beliau wal ismu dorban, ya kan dilanjutkan dengan al fi'lu dorban, terus yang terakhir apa al huruf famabniyatun kulluha, ini termasuk tatmim dari Asy-Syaikh Ar-Ru'aini rahimallahu taala, sehingga nanti ini mesti antum tandai sebagai tambahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim wa sallu